Pertama kali mau nyobain masak si ikan satu ini di lahan baru guys. Kira-kira rasanya gimana ya? Nah ini setelah beberapa minggu aku baru bisa balik lagi ke lahan kita yang baru dibuka kemarin. Dan aku perhatiin ternyata udah banyak yang ditebas untuk kita akan membuka ladang tahun ini ya guys. Kalau diperhatikan lagi emang proses berladang gunung itu cukup berat. Di tahap awal itu kita akan masuk dalam proses penebasan, yaitu semua rumput, semak atau kayu-kayu kecil yang bisa ditebas oleh parang. Setelah itu baru kita akan masuk ke proses penebangan pohon yang besar. Bisa dibilang ini salah satu fase beratnya, bahkan zaman dulu kita menebang pohon itu cuma bermodalkan kampak. Syukurnya sekarang udah banyak dibantu oleh pemotong alat yang agak modern, tapi tetap dalam melakukan proses ini membutuhkan keahlian khusus guys, karena medan kayunya itu ada yang dikemiringan, ada yang terlilit akar, ada yang terlalu besar. Jadi memang dalam melakukan penebangan ladang ini harus berhati-hati, salah-salah bisa membahayakan. Nah setelah selesai menumbangkan pohon, pekerjaan belum selesai sampai situ aja ya guys. Kita masih harus melakukan pemotongan dahan atau ranting-ranting kayu yang udah ditebang sampai agak rata dengan tanah. Ini salah satu bagian paling penting yang gak boleh dilewatkan untuk masuk ke fase penjemuran lahan guys. Kalau ranting kayunya tidak diratakan atau ada bagian yang menumpuk, ini bisa menyebabkan bagian bawahnya tetap lembab sehingga saat pembakaran lahan tidak bisa terbakar dengan sempurna guys. Sedangkan kalau ladang kita tidak bisa terbakar, berisiko tidak bisa menanam padi atau menugal. Jadi memang kalau aku perhatiin berladang gunung ini cukup berat dibandingkan membuat sawah. Tapi entah kenapa semua orang di kampungku lebih suka menanam padi gunung daripada membuat sawah sendiri guys. Mungkin karena di daerah kami terdapat lebih banyak perbukitan kali ya, dan dulu nenekku juga sering bilang katanya padi gunung itu jauh lebih enak daripada padi sawah. Kalau menurutku sama aja ya guys, ada yang bisa bedain juga nggak? Nah seperti yang aku cerita di awal, kalau ini pertama kali aku mau masak si ikan satu ini alias ikan emas ya namanya. Aku emang udah sering dengar namanya guys, tapi belum pernah masak langsung dan nggak tahu juga tekstur dagingnya mirip-mirip ikan apa ya. Ternyata warna ikannya secantik itu sampai tadi aku nggak tega buat masak. Mumpung kemarin kita habis belanja di kota, jadi aku cari aja lauk yang nggak pernah aku ketemu di kampung buat masak di ladang hari ini guys. Dan emang si ikan satu ini belum pernah aku nemu di kampung aku, padahal katanya ini salah satu ikan air tawar, tapi kenapa nggak ada yang pelihara ya setidaknya. Bahkan kalau ke pasar pun aku nggak pernah nemu guys. Katanya kalau mau dapat sih harus datangnya pagi-pagi, tapi berhubung kampung kita lumayan jauh ya, jadi nggak mungkin ke pasarnya bisa pagi-pagi. Jadi mumpung kemarin aku ketemu dengan sisiknya yang keemas-emasan itu, langsung aja aku beli, dan 1 kilonya ini 75.000 guys. Kalau di tempat kalian harga ikan mas berapa? Kata yang jual ini ikannya dipelihara di mana gitu, jadi nggak bau lumpur kayak ikan mas pada umumnya. Padahal aku juga nggak tahu pada umumnya itu bagaimana, karena tadi mas yang jual bilang ini dagingnya nggak amis, jadi aku masak aja seperti biasa, cuman cemplang-cemplung tanpa bumbu yang macam-macam guys. Meskipun nggak pakai perbumbuan apa-apa, ternyata rasanya ini enak banget guys. Ditambah lagi dengan perpaduan aroma kecombrang dan terong asamnya, menurut aku ini sih kurang lebih kayak ikan pelian atau ikan-ikan yang hidup di habitat berbatu gitu. Kayaknya besok-besok kalau ke kota aku harus beli ini lagi. Atau ada yang tahu nggak guys gimana caranya budidaya ikan mas biar aku punya stok banyak di kampung? Emang hewan reptil berkulit hitam satu ini nggak ada lawan enaknya kalau udah dimasak kayak gini guys. Kira-kira dari bentukannya tadi ada yang bisa tebak nggak ini aku mau masak daging apa? Yang jelas hewan satu ini cuma bisa didapatkan oleh mereka yang ahli berburu. Dan ini salah satu langkah awal pertama untuk mengolahnya, kita butuh air panas yang cukup mendidih. Karena ternyata kayu bakar dekat atang juga udah habis. Kalian aja ini aku ambil dari stok penyimpanan bapakku guys. Ambil secukupnya buat nanti kita masak seharian di kebun guys. Karena tadi kita juga ada metik-metik sayur ya. Sekalian mau aku masak juga buat nanti siang guys. Nah buat yang mungkin belum tahu hari ini kita mau masak daging apa, ini dia kulitnya bener-bener hitam dan dagingnya merah mirip biawak, tapi katanya ini bukan biawak guys, meskipun kayaknya masih berkeluarga ya. Dan ini dia air mendidihnya tadi kita butuh buat siram kulitnya kayak gini guys, karena kulitnya nanti mau sekalian kita masak, jadi sisi keluarnya harus kita kerik-kerik atau keluarkan dulu guys. Ternyata dengan air panas aja banyak yang susah keluar, jadi aku bakar lagi sedikit biar dagingnya tambah wangi juga dengan aroma bakarnya. Dan kalau udah bersih tinggal kita potong-potong guys. Nah bedanya si hewan satu ini dengan biawak, katanya jenis yang ini suka tinggal di daratan dan manjat-manjat pohon guys, sementara biawak itu sukanya di tempat yang lembab gitu ya, apalagi rawa-rawa. Dan banyak yang bilang juga kalau rasa daging yang ini jauh lebih enak. Yang pastinya buat yang boleh-boleh makan aja ya guys. Kemarin banyak juga yang komen, kak yang ini halal apa enggak? Aku kurang tahu juga ya guys perkara halal atau enggaknya. Sepertinya sih, atau sebaiknya enggak usah dicoba-cobalah, nanti ketagihan. Maksudnya nanti melanggar, karena
karena kemungkinan ini haram buat teman-teman aku yang muslim. Nah ini dia udah selesai aku potong. Lanjut ini aku mau siapin perbumbuannya lagi. Tadi aku udah bawa dari rumah. Niatnya tadi mau pakai cabai yang banyak, tapi ternyata rawit kita tinggal sedikit guys. Jadi aku tambahin per cabai-cabean jenis lainnya lagi. Oh ya buat yang mungkin belum tahu sih, cabai besar hijau panjang ini juga cukup pedes loh guys. Kalau biasanya masak yang berbumbu-bumbu di kebun gini aku ngalusinnya pakai tumbukan atau parutan. Sekarang aku udah punya alat yang bisa mempermudah guys, jadi nggak terlalu capek. Jadi ini semua tinggal aku potong-potongin aja. Oh ya guys, itu seperti yang terlihat di belakang, air mancur kita ngalirnya tinggal setetes demi setetes karena emang sekarang udah beberapa hari nggak turun hujan. Biasanya volume air kecil kayak gini pasti banyak dimanfaatkan orang-orang kampung buat berburu ikan guys. Hari ini aja tadi pas berangkat ke kebun aku berpapasan dengan beberapa rombongan yang pergi mencari ikan atau siput gitu. Meskipun ini di kebunnya agak susah air, tapi aku masih berharap semoga beberapa hari ke depan masih kemarau guys, karena aku pengen ikut cari ikan juga. Karena selama beberapa hari ke belakang nih tadi sibuk banget, jadi belum sempat ikut orang mencari ikan di sungai. Nah ini dia yang gue bilang, ketemu alat yang permudahkan, gak harus numbuk atau marut lagi kalau ngalusin bumbu di kebun guys. Ini dia perbumbuannya udah selesai. Lanjut ini aku mau masak. Emang untuk rica-rica aku lebih suka bumbunya itu agak kasar guys, menurut aku bisa lebih wangi aja gitu. Dan meskipun ada blender di rumah, menurut aku tetap nggak ada yang bisa ngalahin enaknya aroma bumbu yang ditumbuk atau diparut gitu. Ini salah satu rasa enaknya, bumbunya harus kita oseng-oseng dulu sampai bener-bener wangi, baru nanti kita masukin dagingnya. Lanjut part 2 lagi. Kali ini aku menemukan ada sayur liar baru yang tumbuh di kebun, padahal udah tahunan aku bolak-balik sini tapi belum pernah ngeliat sebelumnya guys. Jadi hari ini aku lagi mampir ke kebunnya kakakku dan lokasinya nggak terlalu jauh dari kebun kita sendiri. Rencananya aku mau minta teman cari daun sang yang memang banyaknya di sekitar kebun mereka di sini, dan baru sampai aku terpana lihat salah satu tumbuhan yang bunganya cantik banget. Sebenarnya aku juga udah sering bolak-balik sini juga, tapi baru kali ini nemu dan katanya ini sejenis daun sintrong gitu yang bisa dimakan. Serius, ada yang pernah nyobain gak guys? Meskipun ini aku sama kakakku berkebun di wilayah yang berdekatan, tapi tumbuhan satu ini gak ada sama sekali di tempatku loh guys. Jadi karena penasaran aku petik beberapa. Ini rencananya pengen sekalian aku tanam juga guys, makanya aku cabut dari akarnya langsung, kira-kira bakal bisa tumbuh gak ya? Tapi kalau untuk dimasak sendiri kayaknya aku belum berani. Aku cuman tertarik lihat bunganya itu loh guys. Siapa tahu nanti ini aku berhasil tanam dan tumbuh banyak di sekitar pondok kita, pasti pemandangannya bakal cantik banget. Nah kalau untuk sayur liar satu ini pasti semua orang juga udah tahu ya guys, lebih tepatnya orang-orang Kalimantan yang tinggal di pedesaan kali ya. Aku salah satu yang seneng banget kalau udah nemu si pakis satu ini di perbolangan guys. Mau sesabat apapun pasti aku usaha buat ngambil karena rasanya emang seenak itu. Dan ini yang aku sedikit heran dari tadi, sebenarnya kebun aku sama kakak sepupuku ini masih di tanah yang agak mirip-mirip, tapi bahkan si pakis merah ini pun gak ada tumbuh satupun di sekitar kebun kami guys. Jadi mumpung kita kesini aku petik aja yang banyak. Nah guys, ternyata hari ini kakak sepupuku sibuk banget. Ini dia daun sang yang aku maksud, ternyata banyak dijemurin, kayaknya baru diambil kakakku juga karena dia nggak ada waktu buat temenin kita ngambil daun sangnya. Jadi ini aku balik aja ke kebun kita yang sangat gersang ini, yang bahkan aku sendiri udah bosan sayurnya itu aja guys. Lihat aja sendiri, bahkan timunnya aja tumbuh sekerdil ini. Apa yang bisa kita makan coba? Tapi mungkin ini pengaruh kebunnya nggak pernah dirawat dan dibersihkan juga. Kalian lihat sendiri, ini penuh dengan rumput-rumput liar lainnya guys. Jadi sepertinya dia juga berjuang setengah mati untuk mendapatkan nutrisi bersama yang lainnya di tanah yang tidak seberapa ini. Tapi apapun itu disyukuri aja ya guys, yang penting masih ada yang bisa kita makan. Dan ternyata meskipun kerdil-kerdil gini rasanya enak banget loh, kriuk-kriuk seger manis gitu. Pas asik makan timun di sini aku ngeliat ada yang putih-putih gitu guys, ternyata jamur yang bisa dimakan, jadi nggak mungkin disia-siain, langsung aja kita ambil. Meskipun ini jumlahnya nggak banyak, tapi cukup lah buat nanti kita campurin di cemplang-cemplung satu periuk atau rebus dengan yang lainnya satu panci gitu. Nah guys, sebenarnya meskipun kebun ini amburadul nggak terpelihara, ada aja yang masih bisa kita petik. Di sini aku menemukan ada 2 pohon akar kacang panjang yang daunnya serupa, tapi ternyata buahnya nggak sama guys. Ada yang pendek, ada yang panjang. Kayaknya ini antara kacang panjang dan buncis. Ini pertama kalinya aku lihat mamaku tanam buncis. Ternyata daunnya mirip banget sama daun kacang panjang ya guys. Jadi ini untuk perkara sayur makan siang di kebun nanti udah beres, dan untuk dagingnya nanti spesial guys, karena ini pertama kali aku mau masak juga daging
daging hasil buruan orang yang kulitnya hitam dan dagingnya merah. Nampaknya nih kelihatan simple sederhana aja, tapi aslinya nih kurasa masaknya lumayan ribet guys. Padahal awalnya sekilas aku lihat ini nggak jauh beda sama yang biasa aku masak di kebun, dan emang ini baru pertama kali aku mau nyobain ya guys. Yang di part sebelumnya aku sebut ini menu orang kota, karena makanan satu ini pernah aku nyobain di sana guys. Dan menurut aku ini satu tingkat lebih enak daripada nasi goreng. Nyesel kenapa baru tahu. Salah satu bagian paling pentingnya itu daun jeruk ini kita goreng sampai crispy. Ternyata daun jeruk digoreng gitu aromanya enak banget. Jadi jangan sampai kita sia-siakan bekas minyak gorengnya ini. Sebenarnya untuk lauk pauk pendampingnya ini terserah aja ya guys. Dan di sini aku nyobain menu baru juga, yaitu ayam kipas. Buat yang nonton part sebelumnya tadi ini udah aku marinasi dengan bumbu yang pedas. Jadi aku pengen ayam kipasnya spicy gitu guys. Meskipun sebenarnya kalau dibumbuin cabai pas digoreng gini kurang efektif ya menurut aku, karena cabai kalau udah ketemu minyak goreng pasti rasa pedesnya netral atau berkurang guys. Jadi untuk mensiasati itu nanti kita bikin sambalnya yang pedas lagi. Dan ini dia udah mateng. Aku juga butuh sedikit udang rebus biar airnya nih gak sia-sia, dan aku gak bolak-balik ke tempat pemancuran air. Air bekas udangnya aku pakai aja buat ngerebus persayuran lainnya yang bakal aku jadiin lalapan. Ini dia yang aku bilang guys, masakannya kelihatan simple, cuman cemplang-cemplung, tapi kalau dirasa lumayan ribet juga buatnya karena lumayan banyak pretelannya. Ngomong-ngomong ini aku suka banget sama sayur rebus apapun. Nah ternyata betul aja guys, tadi aku udah icip-icip ayam gorengnya sedikit, ternyata emang pedasnya udah berkurang, jadi aku butuh sambal tambahan lagi. Dan ini lanjut ke menu utama kita yang tadinya aku bilang satu tingkat lebih enak daripada nasi goreng, yaitu nasi gurih daun jeruk guys. Sebenarnya yang aku cobain sebelumnya itu pakai suiran ikan, tapi berhubung aku suka banget sama udang dan aku pikir itu bakal lebih gurih lagi, jadi sini aku pakai campurannya udang guys. Bisa kalian ganti dengan apapun yang kalian suka biar mirip sama yang aku makan di kota itu kan, sampai aku cetak juga sudah nih. Oh ya, selain daun jeruk sama udang, tadi di sini aku juga pakai sambal buat campurannya ya guys. Terus bisa tambahin garam penyedap lagi sampai pas di lidah. Dan menurut aku hal lain yang gak kalah penting diperhatikan pas buat masakan satu ini, kematangan nasinya harus bener-bener pas guys. Jangan terlalu lembek tapi jangan terlalu keras juga. Nah ini dia udah jadi, langsung aja mau nyobain apakah ini sudah berhasil guys. Dan ternyata guys, ini rasanya kayak lebih enak dari yang ku coba orang punya sih. Atau pengaruh aku makannya di kebun kali ya, mana udah lapar kan dari tadi. Ini menurut aku salah satu resep luar yang cocok banget sama lidah kampung aku. Buatnya juga nggak susah, cuman cemplang-cemplung seperti tadi. Tinggal nanti tambahin lalapan, ikan goreng, ayam goreng, atau tempe, ikan asin. Kayaknya cocok-cocok aja. Atau cuman santap nasi gurih ini aja, nggak perlu tambahin perlauk paukan apa-apa lagi. Ini udah cukup enak guys. Kayaknya untuk besok-besok aku bakal lebih sering masak ini daripada nasi goreng. Dan ayam kipas ala-alanya juga nggak kalah enak, meskipun bentuknya nggak sesempurna itu, tapi rasanya udah cukup enak buat santapan kita di kebun. Bumbunya meresap sampai ke dalam karena tadi aku marinasinya didiamin lumayan lama. Aku lanjut makan dulu, bye-bye.